Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' fi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min arwah jumil mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal ulama il amirin wa ahli ta'atika ajmain. Susanarul Habib Abdullah bin Haddad wal arul Habib Abdullah bin Marashadri wal Habib Hasan bin Abdullah bin Marashadri wa Habib Salim bin Abdullah bin Marashadri Ismail Salam. ثم إلى أرواح والديكم وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بخير ولطف وعافية وأن الله يفتح أن يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بخير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita saat ini insya Allah beberapa minggu ke depan, beberapa pertemuan, insya Allah kita akan membahas tentang puasa, yaitu salah satu kewajiban yang diwajibkan di bulan Ramadan. Memang seharusnya kewajiban bagi setiap orang Muslim untuk dia belajar dan memahami daripada ilmu agama, khususnya yang diwajibkan bagi dia untuk melakukannya, yaitu seperti sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat yang wajib dia lakukan, yang wajib dia keluarkan, kemudian haji kalau dia mampu. Ketika dia sebelum melakukannya, maka dia wajib mengetahui daripada ilmu, daripada untuk melakukan ibadah, supaya ibadah yang dilakukan ya, adalah ibadah yang benar, ibadah yang bisa uh, dipertanggungjawabkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, insya Allah kita akan membahas permasalahan puasa ini ya sesuai dengan buletin atau sesuai dengan yang sudah ada mungkin ditampilkan di mana di apa layar, atau nanti insya Allah akan dikirim itu buletin kepada yang hadir insya Allah. Sebelum kita masuki pembahasan fikih tentang Ramadan, perlu diketahui bahwa nanti kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, terjadinya perbedaan pendapat di dalam menamakan Ramadan. Kemudian yang kedua, apakah boleh penyebutan Ramadan tanpa menggunakan syahrul Ramadan. Kemudian yang ketiga, yaitu nama daripada bulan Ramadan. Kemudian kesunahan bagi orang yang ketika memasuki awal bulan Ramadan untuk mengucapkan selamat bagi setiap orang yang bertemu dengannya. Kemudian nanti di situ juga akan kita bahas yaitu kesunahan pertama kali melihat hilal, apa yang kita baca, dan insya Allah amalan-amalan yang belum yang akan dilakukan ketika awal memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, ulama terjadi perbedaan pendapat, yaitu di dalam sebab penamaan daripada Ramadan. Ada pendapat mengatakan Ramadan diambil dari kata ar-ramdu, wa huwa syiddatul har, yaitu sangat panas, Ramad. Kenapa? Karena orang Arab itu ketika mau meletakkan satu nama bulan atau yang lainnya, itu mencocoki di bulan tersebut itu apa yang terjadi saat itu. Saat itu peletakan nama Ramadan bertepatan dengan syiddatul har, yang dikatakan Ramadan, yaitu dari kata ramad, yaitu apa? Syiddatul har. Atau ada pendapat yang dinamakan Ramadan itu eh, karena li'annahu yarbudud dunub, karena melebur daripada dosa. Yahrikuha, yarmudud dunub, yahrikuha yaitu yang maksudnya itu membakar daripada dosa. Nah ini kalau diambil binaan ala
annal lughat istilahiyah. Di bahasa itu diambil dari istilah. Tapi yang ar-rajih sebenarnya pengambilan nama bulan-bulan itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya bitauqifillah, yaitu peletakannya yaitu sesuai dengan yang diletakkan nama itu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ya Nabi Adam alaihissalam. Dan ini bulan Ramadan, kita mengetahui bulan Ramadan ini adalah paling afdalnya bulan. Bahkan lebih afdal daripada 10 Dzulhijjah sekalipun. Yang dikatakan Ramadan Sayyidus Syuhur. Ramadan ini adalah pemimpin daripada segala bulan. Sebagaimana malam Lailatul Qadar itu afdalul layali, paling afdalnya malam-malam. Wa yaum Arafah, hari Arafah itu afdalul ayyam, yaitu paling afdalnya hari-hari secara mutlak. Wa yaumul Jum'ah, afdal ayyamil usbu. Hari Jumat itu adalah paling afdalnya hari-hari dalam satu minggu. Nah, begitu juga apa? Bulan Ramadan ini adalah paling afdalnya bulan-bulan apa namanya bulan-bulan pemimpin daripada segala bulan. Kemudian, apakah kita boleh mengatakan Ramadan tanpa menyebutkan syahru? Syahru Ramadan. Apakah boleh kita menyebutkan Ramadan begitu saja? Yang muktamad, pendapat yang kuat mengatakan boleh. Ramadan tanpa menyebutkan syahr. Tapi sebagian ulama mencegah, melarang untuk mengatakan Ramadan dengan tanpa menyebutkan syahru. Jadi ketika menyebutkan Ramadan harus tambahi syahru Ramadan. Sebagian ulama mengatakan seperti itu ya karena akhrajahu Ibn Abi Hatim wa Abu Syekh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ada hadis marfu yang diriwayatkan lewat Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "La taqulu Ramadan, fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala. Walakin gulu syahra Ramadan." Jangan kamu mengatakan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi katakan Syahrul Ramadan. Namakan Syahrul Ramadan. Ini pendapat diambil juga oleh Imam Mujahid. Tapi yang muktamad seperti saya katakan tadi bahwa apa? Diperbolehkan walaupun tanpa menyebutkan syahr. Tapi ya ada ihtiyat ya kita kalau mau berhati-hati ya la yakhfa, al ihtiyat la yakhfa. Artinya apa kita kalau mau berhati-hati atas pendapat tadi ya berarti kita menyebutkan Ramadan tambah aja syahrul Ramadan ya. Tapi kalaupun disebutkan Ramadan ya boleh hukumnya yang muktamad. Kemudian nama Ramadan ini banyak. Nama Ramadan ini banyak. Sampai dikatakan sebagian ulama mengatakan tazidu ala sitin, lebih daripada 60 namanya. Bahkan Imam menyebutkannya 60 nama daripada Ramadan ini Abul Khair At-Talgani. Dia mengatakan At-Taligani, ya. Yaitu menyebutkan bahwa nama Ramadan itu ada lebih daripada 60. Di antaranya Syahrullah, Syahrul Ummah, Syahrul Quran, Syahrul Qiyam, Syahrul Najah, banyak ya wawir dalik. Dan selain itu, banyak penamaan daripada bab bulan Ramadan. Ya tazidul asma ya yadullu ala syarafil musamma ya. Nama yang apa kasratul asma itu tadullu ala syarafil musamma, menunjukkan ya kemuliaan daripada yang dinamakan walaupun ada perkecualian di sana. Kemudian kita ketika masuki bulan Ramadan, awal bulan Ramadan disyariatkan kita untuk apa mengucapkan apa saling mendoakan, mengucapkan selamat, gitu, tahniah. Ya mengucapkan artinya tahniah di sini mendoakan satu sama lain. Ya, ya apa yuhanniul insan bigudumihi ikhwanahul muslimin. Ya seperti mengatakan setiap bertemu dengan orang ya ja'alallah ta'ala hadza syahr mubarakan alaina wa alaikum. Itu contoh daripada yang diucapkan ja'alallah supaya mudah-mudahan Allah menjadikan hadza syahr ini bulan mubarakan diberkahi ya diberikan keberkahan alaina atas kami wa alaikum dan atas kamu atau ya dengan lafaz yang lain absyir bi syahri mubarak alaina wa alaikum absyir bi qudumi syahr mubarak alaina wa alaikum ya bergembiralah dengan apa dengan datangnya bulan yang diberkahi atas kami dan atas kamu. Bahkan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yubasyiru ashabahu bi qudumi syahr Ramadan. Nabi itu ketika masuki bulan Ramadan ya memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Dan bukan hanya untuk bulan Ramadan,
untuk apapun ketika ada kebahagiaan atau orang baru pulang dari haji, ya itu dianjurkan untuk mengucapkan apa? Untuk mengucapkan doa, mendoakannya. Seperti apa? Ketika dia baru sembuh daripada penyakitnya, ya alhamdulillah al-afiyah, ya mengucapkan selamat kepada dia. Kemudian apa? Bigudumil haj, ya kita apa? Bigudumil haj, orang baru datang daripada haji, atau ya biakdu nikah, ya ketika setelah melaksanakan akad nikah atau dengan dilahirkan seorang anak, terus gitu. Saling mendoakan orang kaum muslimin, saling mendoakan satu sama lain dan mengucapkan apa kegembiraan, menunjukkan kegembiraan kita sebagaimana mereka saat itu dalam keadaan gembira. Kemudian disunahkan juga ketika kita melihat hilal Ramadan atau yang lainnya, ya kita untuk apa bertakbir. Ya, dan berkata apa? Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam Rabbi wa rabbukallah. Itu yang diajarkan. Malah ada riwayat daripada Imam Tirmidzi an Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ra'al hilal yaqulu, ya ketika melihat hilal Nabi SAW berdoa ini. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam Rabbi wa rabbukallah. Akan ada riwayat dinukil di dalam kitab Nuzhatul Majalis dari Sufairi. Ya, Sufairi mengatakan anna Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Meriwayatkan Sayyidina Ali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aital hilala, Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat hilal, awi syahar, atau melihat awal bulan, ya, fakul, maka katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulangi 3 kali, Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Itu yang dibaca. Alhamdulillah, baca takbir 3 kali. Kemudian Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Barang siapa mengucapkan itu, maka apa? Yubahillahu bikal malaikah, maka Allah akan membangga-banggakan kamu di hadapan para malaikatnya. Wa yaqulu, dan Allah berkata, berfirman, ya malaikati, wahai para malaikatku, ishadu anni qad a'tadtu hadzal 'abd minan nar. Saksikan, sungguhnya aku telah memerdekakan ini hamba daripada api neraka. Itu yang dianjurkan untuk apa? Diucapkan ketika memasuki awal bulan, khususnya bulan Ramadan atau awal bulan yang lainnya. Ini dibaca. Kemudian ada amalan di situ yang dilakukan ketika memasuki awal malam 1 Ramadan. Malam 1 Ramadan kita dianjurkan untuk uh, membaca surat Tabarak. Dianjurkan untuk membaca surat Tabarak. Ya, karena dikatakan Imam Subuki yustahab ayyagra surat Tabarak, ya disunnahkan untuk membaca surat Tabarak li amrin warada fi dzalik, karena ada riwayat di dalam itu bacaan li annaha juga al-munjiyah, karena apa surat Tabarak ini surat yang dikatakan munjiyah, yang menyelamatkan. Qala wal hikmah fi qiraatiha, dan dikatakan oleh Imam Subuki di dalam hikmah di dalam membaca surat Tabarak ini annaha salasun. Jumlah ayatnya itu ada 30 ayat. Ada di ayam syahr, dengan jumlah hari-hari dalam 1 bulan. Fala'allahu, katanya ya, fala'allahu yunjillahul abad bi qiraatiha inda ru'yatil hilal. Ya, mungkin ya harapannya hikmah daripada sama 30 ayat dan itu 30 hari dalam 1 bulan, Allah akan menyelamatkan seorang hamba dengan membacanya ketika pertama kali melihat hilal. Wa yahfaduhu, dan Allah akan menjaganya jami ayyami syahr, ya seluruh hari-hari dalam 1 bulan, bi barakati kulli ayah, dengan keberkahan setiap ayat yang dia baca daripada minha, daripada itu surat Tabarak yang jumlahnya 30 ayat. Nah, itu dianjurkan untuk membacanya. Dan ini surat Tabarak dianjurkan untuk membaca setiap malamnya. Kemudian juga ada amalan ketika memasuki awal 1 Ramadan, malam 1 Ramadan, kita dianjurkan untuk sholat 4 rakaat.
dua rakaat salam atau satu kali salam, empat rakaat, satu kali salam boleh. Katakan yang bagi fi awwali lailatin min syahr Ramadan an nusalli arba rakaat naflan mutlaqan. Salat apa itu? Salat nafil mutlak. Salat nafil mutlak itu salat yang tidak ada sabab dan tidak ada waktunya. Tidak ada waktu dan tidak ada sababnya. Itu salat nafil mutlak. Ya mulai awal, mulai setelah salat adzan maghrib boleh atau setelah adzan isya ya boleh. Pokok di malam itu malam 1 Ramadan yaitu salat 4 rakaat imma bitasyahud ada kalanya dengan satu kali tasyahud bitasyahud wahid ya wassalam wahid dengan satu kali tasyahud dan satu kali salam au kullu rakaatin bidatiha atau ya setiap 2 rakaat ya salam 2 rakaat salam dan apa yang dibaca dalam 4 rakaat itu wa nagra'u fi kulli rakaatin mugra' ay rubu' min suratil fatah yaitu setiap rakaatnya membaca yaitu mugra yaitu seperempat min suratil fatah daripada surat al-fatah inna fatahna laka fatham mubina itu ada 4 mugra setiap rakaatnya satu mugra itu ain di samping Al-Quran biasanya ada ain itu rubuk daripada surat tadi itu. Waqat warada ini ada riwayat dikatakan apa? Fil hadis ada riwayat alladzi rawahul Imam Khatib yang meriwayatkan yaitu Imam Khatib Asy-Syarbini. Khatib Syarbini pengarang juga daripada kitab Mughni, kitab Syarah Minhaj Al-Mughni. Fi kitab tafsir tapi disebutkannya dalam kitabnya yang kitab tafsir ya fil kitabil Munir dalam kitab Munir bi isnadin ya dengan sanad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lafadznya? Anna man shalla fi awwali lailatin min Ramadan rakaat. Siapa orang yang melakukan sholat di malam 1 daripada bulan Ramadan, malam 1 Ramadan, 4 rakaat, 4 rakaat, qara'a fiha, membaca di dalam 4 rakaat tadi itu surat Al-Fatah, yaitu membaca surat Fatah, marra'amuhu kullu fiina, maka akan berlalu hari-harinya di tahun itu dalam keadaan Allah berikan kemampuan, artinya Allah tidak akan menjadikan dia orang fakir, ya, jadikan kaya. Wafi riwayat marra'amu kullu fi khair. Ada riwayat marra'amu akan berlalu hari-harinya fi khair dalam kebaikan. Dalam kitab tafsir Qurtubi, dalam tafsir Qurtubi ada riwayat man qara'a surat al-Fatah fi awwali lailatin min Ramadan. Barang siapa yang membaca surat Fatah di awal malam 1 Ramadan fi salati tatawwu dalam salat apa sunnah hafidhahullahu dalikal am maka Allah akan menjaga dirinya di tahun itu. Ya, Allah akan menjaga kepada dirinya di tahun itu. Nah ini ya kalau insya Allah persisnya itu satu mugra itu ayat pertama yang untuk rakaat pertama yaitu ayat pertama sampai 10. Untuk rakaat yang kedua 11 sampai 17. Rakaat yang ketiga yaitu 18 sampai 26. Kemudian rakaat yang keempat yaitu ayat 27 sampai 29. Nah, itu yang apa? Diamalkan di malam 1 Ramadan ya, malam 1 Ramadan. Nah, itu ini ya bisa diamalkan ya. Untuk fadail amal apalagi disebutkan dalam beberapa kitab tafsir tadi ya bisa kita amalkan. Kemudian eh, kita langsung masuki pembahasan tentang Ramadan. Di situ dikatakan puasa ya secara bahasa kalau dalam secara bahasa as-sham lugatan al-imsak. Puasa itu dalam segi bahasa al-imsak yaitu menahan ya menahan. Karena itu dikatakan dalam ayat Al-Quran Allah SWT berfirman Inni nadartu lirrahmani sauma. Ini perkataan Maryam ya. Inni nadartu lirrahmani sauma. Sungguhnya aku nadar ini sungguhnya aku nadar kepada Tuhanku Allah SWT Rahman sauma sukuta. Arti sauma di sini bukan puasa tapi apa maksudnya diam. Aku nadar kepada Allah SWT untuk diam. Nah, ini makna as-shaum lugatan al-imsak. Nah, karena itu dalam segi bahasa. Adapun dari segi syariat, dalam segi syariat itu puasa yaitu
al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams biniyatin makhsusah. Nah, itu arti daripada apa? Puasa secara syariat. Itu apa puasa itu secara syariat? Ya, puasa secara syariat ya berarti dia menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dari perkara-perkara yang membatalkan puasa yang nanti kita akan jelaskan semuanya satu persatu. Itu ditahan sama dia, tidak dilakukan perkara yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai terbitnya apa fajar. Mulai terbitnya fajar, itu fajar shadiq. Ya, maksudnya waktu apa subuh. Sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Karena apa? Puasa ini kewajibannya bukan hanya Ramadan. Bisa puasa itu kewajibannya karena kafarah, bisa puasa itu kewajibannya karena nazar, ya. Karena itu dengan niat yang khusus. Nah, ini adalah apa? Kewajiban ditambah makna daripada puasa secara syariat. Adapun dasar kewajibannya itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah diwajibkan atas kalian apa berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian apa menjadi orang yang apa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya Allah mewajibkan ini puasa untuk apa? Untuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita menjadi orang yang bertakwa karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, karena itu tujuannya ya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang bertakwa, ya disitulah akan ada kebaikan. Disitulah akan ada kesuksesan. Disitulah juga akan ada keselamatan. Karena nggak mungkin orang akan menjadi bahagia, orang akan menjadi sukses, orang akan menjadi selamat dunia sampai akhirat. Nggak mungkin kecuali harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Takwa yang maksud yaitu apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban banyak ayat yang lainnya yang menunjukkan kewajiban puasa bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran ya. Ada lagi ayat-ayat yang lain itu menunjukkan apa kewajiban daripada apa bulan Ramadan. Ya, kewajiban untuk apa puasa di bulan Ramadan. Nah, ini apakah termasuk kekhususan daripada umatnya Nabi Muhammad untuk puasa Ramadan ini? Kalau di situ kan ayatnya tadi mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Ya diwajibkan bagi kamu puasa sebagaimana diwajibkan daripada orang-orang sebelum kamu. Apakah ini termasuk khusus daripada umatnya Nabi Muhammad? Ya, di situ ada pendapat mengatakan laisa min umma illa furida alaina alaiha Ramadan. Tidak ada umat ya kecuali diwajibkan bagi umat tadi itu apa? Untuk puasa Ramadan. Illa annahum dhallu alaih. Dhallu anhu. Kecuali apa? Mereka menyesatkan ya anhu daripada itu apa? Puasa. Mereka sendiri yang merubah. Tapi setiap apa umat ada. Tapi itu gila, ada pendapat. Tapi muktamad ya puasa Ramadan kalau puasa diwajibkan atas umat yang dahulu sama. Tapi cara ya waktu itu yang berbeda dengan apa? Dengan yang diwajibkan oleh oleh umat Nabi Muhammad kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu ini yang termasuk khususnya daripada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian puasa ini kewajibannya yaitu diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua daripada Hijriah. Tahun kedua daripada hijrahnya Nabi SAW. Ya ini bulan Ramadan, puasa kewajiban puasa Ramadan ini bisa berkurang dari 30 hari, ya bisa sempurna 30 hari. Tergantung daripada bulan. Karena kewajiban puasanya 1 bulan. Ya, 1 bulan, ya artinya apa? Pahalanya ya jadi satu. Ya, dari satu bulan itu. Kemudian ini kewajiban puasa Ramadan ini termasuk maklum minadin bidharurah, yaitu sesuatu hal yang diketahui daripada urusan agama secara darurat bidharurah. Artinya apa? Orang awam sekalipun mereka mengerti kewajiban daripada puasa Ramadan.
Ya, kalau dibahasakan untuk memudahkan orang faham ya, untuk dimakna arti daripada maklum minadin bidharurah, diketahui daripada agama secara darurat, itu kalau bisa diartikan untuk memudahkan paham, ya artinya apa? Ini tidak perlu mikir lagi. Tidak perlu mikir lagi untuk bertanya daripada sesuatu yang sudah diketahui daripada agama daripada darurat. Artinya gambarannya seperti gini. Orang ketika dalam keadaan lapar, apakah orang itu akan berpikir, apa ya kira-kira supaya saya tidak lapar? Apa ya obatnya saya tidak lapar? Nggak mungkin, langsung dia akan cari makanan. Ketika dia haus, dia langsung akan cari minuman. Nggak perlu mikir lagi. Apakah dia akan mikir, oh iya, saya ini haus. Apa yang saya perlukan? Tidak perlu sudah. Kenapa? Karena dia tahu, iya, untuk supaya tidak haus ya minum. Oh, ini sekarang saya ini sekarang dalam keadaan ngantuk. Apa obatnya? Tidak perlu mikir sudah. Ya sudah pasti tahu apa. Ketika dia ngantuk, dia akan tertidur, dia akan tidur. Itu obatnya daripada ngantuk. Nah, itu semuanya apa? Tidak perlu ada kita berpikir, ya itu dikatakan maklum minadin bidarurat. Diketahui daripada agama secara darurat. Ya, artinya apa? Orang awam, ya, walaupun saat ini orang kafir sekalipun ketika masuk Islam, mereka mengerti, mereka mengetahui bahwa apa? Ada kewajiban sholat, ada kewajiban puasa, ada kewajiban daripada yang sudah diketahui daripada agama secara darurat. Nah, karena itu kalau sudah dikatakan maklum minadin bidharurah, ini berarti orang yang mengingkari kewajibannya maka bisa dihukumi murtad. Bisa dihukumi apa? Murtad. Ketika dia mengingkari, wah puasa ini tidak wajib. Ya puasa ini tidak wajib. Sekarang banyak itu kadang-kadang ya. Ada udah mulai di media sosial itu kadang-kadang yang mengatakan puasa itu tidak wajib. Ya karena apa? Mengambil ayat itu. Wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Itu diperbolehkan untuk melakukan fidyah, ya kewajibannya itu kan bagi yang mampu. Ya waladina la yutiqunahu fidyatun ya. Kalau tidak mampu diganti dengan apa fidyah. Nah, itu diambil dari situ. Padahal ya enggak, maknanya artinya tidak seperti itu. Itu kalau bagi orang yang tidak mampu, ya tidak mampu artinya nanti ada akan kita bahas daripada syarat wajibnya puasa. Ya bagi orang yang tidak mampu ini ya seperti lanjut usia atau seperti orang yang punya penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, baru itu tidak ada kewajiban puasa, tapi diganti kewajiban puasanya dengan membayar fidyah. Nanti kita akan bahas itu semuanya. Tapi ya kalau ada orang mengingkari mengatakan puasa itu tidak wajib, ini karena ini termasuk maklum minadin bidarurat, berarti apa? Dihukumi murtad. Yakfur jahiduha. Dikatakan apa? Dihukumi kafir orang yang jahid wujubihi apa? Mengingkari kewajiban daripada puasa. Ya. Nah, ini pembahasan awal daripada apa? Daripada puasa. Kemudian yang tidak disebutkan dalam buletin itu juga untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan itu secara umum ya ada nanti secara khusus sebetulnya secara umum yaitu dengan dua hal ya dengan adanya ru'yah ya dengan adanya ru'yah daripada bulan Ramadan awal bulan Ramadan ketika melihat hilal di awal bulan Ramadan berarti apa dan ditetapkan bukan hanya melihat. Ketika ada orang yang menyaksikan dan diterima kesaksiannya, kemudian hakim ya menetapkan daripada itu awal Ramadan, maka wajib bagi semuanya secara umum untuk apa berpuasa. Kalau ternyata tidak terlihat itu hilal, baru disempurnakan apa Sya'ban 30 hari. Yang Nabi mengatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berhari rayalah kamu juga dengan apa melihat hilal. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maka jika terjadi mendung, tidak kelihatan itu hilal, maka apa? Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Berarti apa wajib disempurnakan. Nah, karena itu sebetulnya ya apa mudah ya untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan sebetulnya tidak perlu ada perselisihan kalau memang ya secara mereka sepakat cara untuk melihat hilal ya ketika tidak terlihat dan itu melihat hilal nanti
caranya nggak boleh dengan alat bantu. Nah, itu yang terjadi biasanya kalau malam satu Ramadan atau apa untuk menentukan malam satu Ramadan atau hari raya kok pakai alat itu. Nah, itu cuma memastikan adanya hilal di tempatnya, tapi nanti untuk melihatnya tidak boleh ada alat bantu. Berarti dia harus melihat. Kalau mendung, nah itu Nabi mengatakan apa? Fa'iluhum alaikum. Kalau mendung, berarti tidak terlihat karena ada mendung. Walaupun saatnya tidak ada mendung akan terlihat. Maka apa? Tetap harus disempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, itu untuk mengetahui apa masuknya bulan Ramadan secara umum dengan dua hal tadi itu. Adapun secara khusus seperti ya orang yang tidak diterima oleh hakim karena persyaratan orang yang menjadi saksi nanti dia itu harus laki, kemudian merdeka, kemudian apa balik, kemudian apa namanya adil, ya. Nah, itu semuanya kalau tidak memang tidak memenuhi syarat ya tidak bisa diterima walaupun dia benar-benar melihat hilal. Nah, karena itu persyaratan. Ini tidak dimasukkan di sini, tapi itu sekilas ya untuk pembahasan masalah apa cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu apa sih hikmahnya diwajibkan puasa Ramadan ini, apa hikmahnya? Hikmah daripada kewajiban bulan Ramadan ini yaitu eh, menahan hawa nafsu tentunya. Karena menahan hawa nafsu. Hikmah daripada puasa Ramadan ini menahan hawa nafsu. Karena apa? Karena eh, setan itu berjalan atau mengganggu manusia itu melewati daripada majrad dam, ya aliran daripada darah, aliran daripada apa? Darah. Itu eh, supaya artinya sebetulnya setan itu sendiri kan sudah di apa diikat ya. Tapi ini untuk hawa nafsunya. Hawa nafsu ini yang diredam. Karena apa? Karena semakin kita banyak makan, hawa nafsu itu akan semakin apa? Menjadi-jadi. Ya, semakin akan menjadi-jadi. Tapi semakin dikurangi makanan, maka di situ hawa nafsu akan berkurang. Nah, di antaranya apa? Ya tujuannya untuk menahan hawa nafsu. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi syahwat. Mengurangi syahwat kan itu ada orang kalau sudah ada keinginan untuk menikah ya keinginan untuk menikah tapi dia belum punya biaya untuk menikah maka Nabi apa mensunahkan untuk apa dia puasa ya ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa man lam yastati' fa alaihi bisawm kata Nabi. Para pemuda kalau kamu sudah mampu untuk menikah man istata'a minkumul ba'a. Ba'ah itu biaya untuk pernikahan baik itu maharnya kemudian nafkahnya nantinya. Nah, kalau sudah mampu kamu untuk memberikan itu apa biayanya maka falyatazawwaj cepat-cepat kawin. Ya, tapi famalam yastati, barang siapa yang belum mampu, al-ba'a tadi itu, oh belum mampu, belum ada pekerjaan, fa'ali bisom untuk menahan daripada nafsunya dengan cara apa? Menahan syahwatnya dengan cara bisom puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi apa? Pengikat. Pengikat sementara mengurangi syahwatnya. Ya, bukan orang semakin dia ketika belum mampu untuk menikah, tapi banyak makannya, tambah syahwatnya tambah tinggi. Nah, ini diantaranya. Karena itu puasa itu diantaranya apa? Mengurangi apa? Syahwat. Kemudian juga hikmah daripada puasa ini supaya kita tahu. Supaya kita tahu, kita ini setiap harinya bisa makan, makannya nikmat. Tapi di antara saudara-saudara kita ini ada yang mungkin makanan setiap hari belum tentu ada. Dan kadang-kadang mereka ya dalam satu hari itu cuma makan satu kali. Atau mungkin ya ada di antara mereka cuma minum saja. Karena bahkan nggak ada makanan untuk mereka. Nah, supaya kita tahu bahwa lapar itu sakit gitu. Nah, supaya kita ada rasa rahmat, rasa iba untuk memberikan apa? Untuk memberikan menyisihkan daripada harta kita untuk membantu mereka. Itu yang di antara hikmah daripada apa? Puasa. Ya, kemudian juga puasa itu juga menjaga daripada apa? Maksiat. Ya, karena kalau orang puasa ya mungkin dia akan melakukan maksiat. Ini di antara apa? Di antara apa awal daripada pembukaan masalah apa puasa. Nah, nanti sebelum kita lagi kita akan membahas tentang syarat wajibnya puasa, syarat sahnya puasa
dan syarat wajib puasa. Atau mungkin ya ada yang pertanyaan, mungkin bisa untuk selingan lah, ya tidak langsung pembahasan semuanya, supaya tidak malal, ya supaya tidak bosan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan dulu. Nanti kalau tidak ada, kita akan langsung membahas tentang syarat sah puasa. Nah, Ini, oh, tidak ada, tidak ada. Memang tidak ada, saya lanjut ini ya. Karena memang belum ada ya. Cara bayar utang puasa yang sudah lama tertinggal menghitung mood berasnya. Nanti ya kita belum bahas begini ini ya. Memang kalau mau pertanyaan belum ada mungkin ya karena memang belum ada pembahasan tentang puasa. Ini nanti akan kita bahas nih nanti. Cara bayar utang puasa yang sudah lama tertinggal menghitung mood ya mood berasnya bukan mood berasnya itu gimana? Ya, kalau dia tahu, cuman dia belum bayar moodnya, ini dia eh, puasa yang ditinggal ini apakah sudah digodoi atau belum gitu ya? Kalau belum digodoi, masalahnya gini, nanti akan ada itu pembahasannya nanti. Kalau ada orang saya ini tidak puasa, yes, tahun kemarin, harusnya tahun ini sudah saya godoi. Sampai Ramadan akan datang ini belum saya godoi. Ya belum saya godoi, berarti saya selain wajib tetap untuk menggodoi, saya wajib membayar denda. Denda untuk apa? Keterlambatan untuk membayar daripada apa? Menggodoi daripada puasa sampai tahun akan datang. Yang keterlambatan ini. Kalbu itu. Ramben. Eh, Lewat juga ya. Kita ganggu suaranya. Baik. Nah, untuk masalah mood ini, seperti tadi itu, nanti sebetulnya ada pembahasan ya. Kalau saya kasih untuk pembahasan ini jawaban sementara aja. Jadi kalau saya tidak puasa tahun kemarin, harusnya saya godoi sampai Ramadan, waktunya sampai Ramadan akan datang. Ternyata sampai Ramadan akan datang belum saya godoi. Berapa puasanya yang belum digodoi? 5. Ah, 5 Ramadan ini belum saya godoi sampai tahun akan datang. Sampai Ramadan yang akan datang ini. Berarti saya tetap wajib godoi 5 itu, tapi saya wajib bayar apa? 5 mut. Karena 5 hari 5 mut untuk keterlambatan dalam apa waktu menggodok. Tapi kalau udah digodoi sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, ya nanti di situ ya takar lebih takarusin. Mutnya itu akan berlipat ganda. Kalau memang belum digodoi sama sekali. Tapi kalau sudah digodoi, tapi moodnya yang belum dibayar, ya cuman wajib bayarnya 1 mood aja. Ternyata tahun depan, ya setelah Ramadan, saya kan wajib tetap godok dan 1 mood setiap harinya. Ternyata moodnya ini 5 mood ini belum saya bayar, tapi tahun depan sudah saya godoi. Sudah saya godoi, belum saya bayar moodnya sampai Ramadan yang berikutnya. Apakah moodnya berlipat ganda? Enggak. Saya tinggal hanya membayar mood satu untuk 1 harinya. Berarti 5 mood yang belum saya bayar. Tapi kalau puasanya belum digodoi sampai ya bertahun-tahun, itu berarti setiap 1 hari akan berlipat ganda moodnya sesuai dengan jumlah berapa tahun. Oh 5 tahun, ya berarti keterlambatnya 5 tahun, ya berarti 5 mood setiap satu satu puasa. Kalau 5, ya berarti kali 5. 5 kali 5 ya 25 mood berarti. Nah itu yang untuk permasalahan moodnya. Nanti akan kita bahas itu. Nanti akan kita bahas. Kemudian Ustadz, kalau nggak hafal surat Al-Fatah, gimana caranya? Ya bawa, boleh bawa. Ya, kata saya nggak hafal ya. Kata saya nggak hafal. Bawa buku itu ada di Majmu' Syarif itu adalah surat Al-Fatah itu.
ya surat Al-Fatihah di situ bahwa yang kecil itu kan enak. Kalau bawa Al-Qur'annya juga boleh. Ya caranya pokok ketika apa melipat-lipatnya nanti meletakkannya tidak ada gerakan yang banyak, tiga gerakan berturut-turut. Ya, dibaca, kasih tanda mudro'nya, setelah selesai tutup. Ya, kemudian ruku, dan itidal, sediakan bantal atau apa di sampingnya, taruh sujud. Setelah apa julus bela sajdatain, sujud. Ketika mau naik rakaat kedua, diambil lagi, baca lagi, lihat lagi. Boleh melihat, ya, boleh melihat. Kemudian perkataan Imam Khatib Syarbini, ya perkataan Imam Khatib Syarbini itu apakah tentang salat 4 rakaat awal Ramadan, awal bulan Ramadan tadi itu hadis atau apa Ustaz? Memang di situ Imam Syarbini tadi menukil ya, menukil bahwa ada riwayat. Seperti tadi Imam Syarbini mengatakan bahwa apa? Hmm. Dia mengatakan waqat waroda fil hadis. Waqat waroda fil hadis. Telah ada riwayat dalam hadis alladzi rawahul Imamul Khatib yang meriwayatkannya Imam Khatib Asyarbini fi kitab tafsir dalam kitabnya tafsir fil kitabil munir bi isnadin ilan nabi. Ini berarti hadis ya. Bi isnadin ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis ya. Anna man shalla fi awwali lailatin ya. Itu berarti apa? Hadis. Nah, juga tafsir Qurtubi juga sama. Yaitu itu disebutkan dalam kitab insya Allah Ghaliyatul Mawaid kalau nggak salah itu ada itu di kitab Ghaliyatul Mawaid. Baik, kemudian Ustaz sekarang ini sering terjadi simpang siur penetapan tanggal 1 Ramadan dan Lebaran. Kita ini mesti ngikut mana? Kadang ulama dan umaroknya berbeda. Sebetulnya untuk lebih aman yang ikut pemerintah, ya. Karena gini, pemerintah tidak ada taksir sebetulnya. Pemerintah sudah mengadakan ruqyah, yang mengadakan ruqyah, malah di situ ada sidang isbat, diajak mereka untuk kumpul dan bermusyawarah, ya hasil daripada apa yang dilihat, itu nanti haknya daripada pemerintah menetapkan atau tidak. Nah, kecuali kalau pemerintah tidak ada ruqyah sama sekali, kemudian melarang orang untuk adanya ruqyah, ini baru. Mungkin itu akan berbeda keadaannya. Tapi sekarang pemerintah itu sudah ya tidak ada taksir, tidak ada kesembronoan. Artinya apa? Bahkan di beberapa tempat mengadakan adanya ruqyah. Nah, nanti di situ baru setelah adanya ruqyah, kemudian mereka diajak duduk, siapa yang melihat, saksinya siapa, kemudian di mana letaknya untuk menentukan. Karena gini, untuk penetapan apa namanya penetapan awal bulan Ramadan atau hari raya atau Dhul Hijjah atau setiap bulannya itu ya kalau Ramadan cukup 1 orang, tapi kalau bulan yang lainnya harus 2 orang yang menjadi saksi. Itu harus lafadznya pun harus ditentukan asyhadu anni ra'aitul hilal dengan lafadz yang apa dengan lafadz yang sudah ditentukan. Nah, kemudian juga ketika apa ketika saat itu mereka ada orang yang menjadi saksi melihat hilal. Nah, itu dipastikan dulu benar nggak yang dilihat. Ya, benar nggak dilihat? Oh, ini tidak mungkin hilal ada di daerah situ. Dia melihatnya di daerah asalnya barat atau timur. Seharusnya kan di daerah lain. Kok bisa dia melihat seperti di tempat itu? Nah, ini nanti akhirnya apa dilihat? Oh, jangan-jangan ini keliru yang dilihat. Nanti yang berhak untuk menetapkan adalah apa? Ya pemerintah ya hakim tadi itu. Ya lebih amannya ya kalau kalau kita ya dengan mengikuti pemerintah ya. Ya, nanti kalaupun ada yang melihat sendiri dan tidak terima oleh hakim, itu nanti bukan secara umum, bukan secara umum, tapi itu apa masuknya Ramadan secara khusus. Nah, seperti orang yang melihat, ada orang yang melihat, ada orang fasik bukan adil, tidak terima oleh hakim kesaksiannya. Dia melihat dan apa ketika dia melihat, ya bagi dia ya wajib untuk puasa. Bagi dia wajib untuk puasa. Dan bagi orang yang percaya dengan orang yang melihat tadi itu, yang tidak diterima oleh hakim. Tapi bagi dia tidak berhak untuk mengumumkan secara, ya kalau orang yang percaya, ya dia berhak. Tapi bukan berarti dia mengumumkan, malah di situ dilarang. Jadi salah satu kitab itu ada mengatakan apa? Melarang untuk apa mengumumkan. Tidak boleh diumumkan. Akhirnya terjadi kekacauan. Kenapa pemerintah tidak menetapkan, tapi ini mengumumkan? Ya berarti tandingan yang ada. Nah, itu yang ada seperti itu ya.
Karena itu untuk penetapan apa namanya sebetulnya eh, di daerah yang saya lihat ini di Indonesia tok yang banyak seperti gini, yang setiap tahunnya pasti terjadi eh, keributan, ya perbedaan pendapat, baik itu awal Ramadan ataupun apa hari raya pasti terjadi apa perbedaan. Padahal apa sebenarnya cara untuk menetapkannya ya tidak apa ya seperti sudah jelas lah. Sumuli royati wa afduli royati ya. Baik. Kemudian seperti satu hari menggolok satu mut beras. Seperti satu hari gimana? Oh, tulisan tadi itu. Nanti dah kita akan jelaskan ini masalah mut ini ya. Karena kita belum masuki. Orang tua saya sholat wajib dikerjakan Ustaz. Cuman dia belum bisa puasa full karena sakit. Bagaimana Ustaz Al-Ghuli? Nanti ini juga akan ada pembahasannya. Syarat wajibnya puasa. Nah, nanti dilihat dia. Kalau sakitnya itu tidak ada harapan sembuh, maka dia hanya wajib membayar mut. Nanti atau dia sudah lanjut usia yang tidak mungkin untuk puasa. Kalau sholat bisa, puasa nggak mampu. Ya maka apa? Tidak wajib bagi dia, tapi apa? Diganti dengan apa? Mut. Nanti itu kita akan bahas. Perkataan Imam Khatib Syarbini tentang salat 4 rakaat awal bulan Ramadan tadi itu hadis sudah nih ya. Ulangi lagi nih. Sudah saya bahas tadi ya. Ustaz, kalau bertahun-tahun meninggalkan puasa sampai lupa berapa jumlahnya, bagaimana? Nah, itu nanti ada dia wajib tetap menggodoi puasanya, ya wajib tetap menggodoi puasanya dengan perkiraan yang tidak mungkin lebih daripada itu. Dengan perkiraan yang tidak mungkin lebih daripada itu. Artinya kalau ditanya, kamu tidak puasa sudah berapa tahun? Tidak tahu, sudah lama sudah. Berapa kira-kira 4 tahun? Mungkin lebih. 5 tahun? Mungkin. 10 tahun? Tidak sampai 10 tahun. Sekiranya yang tidak mungkin mungkin lebih daripada itu, yaitu digodok. Ya, bukan 10 tahun ya kan, kan cuma setiap bulannya kan satu apa setiap tahunnya kan cuma 1 bulan. Ya setiap tahunnya kan cuma 1 bulan. Nah, itu nanti kita juga akan bahas itu masalah itu. Boleh berjamaah ketika sholat sunnah 4 rakaat. Tuh, wah ini pembahasan sholat jamaah ini. Boleh berjamaah ketika sholat sunnah 4. Oh, untuk sholat 4 rakaat itu. Untuk sholat sunnah itu. Ya, berjamaah ya boleh, tapi akhirnya tidak baca surat ya, makmumnya. Makmumnya akhirnya tidak baca surat, imam tuh yang baca surat. Ya, sholatnya sendiri-sendiri sih. Ya, yang sunahkannya di sini sholatnya apa sendiri-sendiri. Ya, karena bukan disunahkan berjamaah. Kan ini bukan termasuk sholat yang disunahkan berjamaah. Ya, sholat apapun yang tidak disunahkan berjamaah, kalau dilakukan berjamaah ya boleh. Tapi tidak mendapatkan fadilah jamaah. Tapi kalau untuk sholat yang ini, kalau berjamaah berarti imam tuh yang baca. Makmumnya berarti tidak baca ya. Berarti apa? Sholatnya sendiri. Lebih baik sholat sendiri. Apakah boleh menghitung masuknya bulan Ramadan dengan ilmu falak, Ustadz, tanpa ikut pemerintah, semisal dia istiadat sendiri? Nah, nanti di situ al-hasib wal najim, al-hasib wal munajim ya. Orang yang berdasarkan ilmu hisab, ya berdasarkan ilmu hisab, dia dengan ilmu hisabnya, ya ilmu falak tadi itu, dengan ilmu hisab atau dengan ilmu apa perbintangan, dengan lihat melihat tuluk najm ya terbitnya bintang ini masuk awal bulan Ramadan, terbitnya ini dia mengetahui itu ya bagi dia sendiri, ya bagi dia sendiri, ya itu boleh dia apa berpegangan dengan apa hisabnya atau dengan ilmu daripada nujumnya dia boleh. Tapi adapun puasa Ramadannya apakah sah atau tidak, itu ada beberapa pendapat. Ada 3 pendapat itu kalau nggak salah. Ya, kalau Ibn Hajar mengatakan tidak sah sebagai Ramadan, boleh dia puasa, tapi tidak sah sebagai Ramadan. Kalau Imam Romli sah sebagai Ramadan. Nah, nanti itu ada beberapa pendapat. Itu ada beberapa pendapat. Ya, bolehnya boleh. Tapi kalau untuk apa? Untuk diumumkan atau untuk ini tidak boleh. Ya, akhirnya apa? Akhirnya terjadi perselisihan yang ada, kekacauan yang ada. Kemudian kalau di Rajab menanam banyak tertinggal, bagaimana menyiram dan menanam kalau tanamannya nggak ada, Ustaz? Ya, ini masalah itu Rajab Syahrul Zar'i ya, mungkin itu yang maksudnya. Rajab Syahrul Zar'i wa Ramadhan wa Sya'ban Syahrul Sagiz Zar'i wa Ramadan Syahrul
Hasaduz zar'i. Mungkin itu yang dimaksud. Bulan Rajab itu ibarat menanam. Ya, bulan Sya'ban itu ibarat menanam daripada apa? Tanaman yang menyirami daripada tanamannya. Adapun bulan Ramadan panen. Itu istilah bukan berarti bahwa kalau tidak ada tanamannya, apa yang siram? Ya tetap beramal, jangan meninggalkan amal. Ya berarti terlambat aja gitu aja. Ya tetap bukan berarti apa ketinggalan enggak. Ya kalau Rajab dia belum sempat ya untuk bertobat, belum sempat untuk istighfar, belum sempat untuk dia banyak melakukan amal ibadah, ya sudah, berarti Sya'ban kesempatan untuk dia tetap melakukannya, Ramadan menjadi kebiasaan. Artinya apa? Sudah membiasakan mulai bulan Rajab. Tapi kalau saatnya sudah ketinggalan, bukan berarti tidak boleh melakukan lagi. Itu hanya istilah aja. Istilah aja. Nah, ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa, syarat sah puasa dulu. Puasa, ketika ada orang melakukan puasa, apakah ini puasanya sah atau tidak? Ya, kalau memenuhi 4 syarat ini, maka apa dikatakan puasanya sah. Kalau enggak, ya berarti puasanya tidak sah. Pertama, ya tentunya apa? Orang dikatakan sah puasanya kalau dia apa? Islam agamanya. Kalau dia Muslim, baru dikatakan sah puasanya. Tapi kalau dia orang kafir, ya tidak sah. Kalau dia apa? Kafir, ya hukumnya apa? Tidak sah. Nah, ketika dia murtad seandainya pertengahan puasa, ya waliyadubillah, yang melakukan hal-hal yang menyebabkan dia murtad pertengahan dia puasa, maka apa? Maka ya puasanya batal. Kenapa? Syarat sahnya puasa kalau dia Muslim. Kalau dia orang kafir nggak sah. Nah, walaupun puasanya ya lebih hebat, ya. Walaupun lebih hebat, wah, enggak makan, enggak minum, ya, enggak naik kendaraan, ya, enggak apa ada listrik yang dinyalakan, seandainya lebih lebih hebat sudah daripada puasa yang biasanya, tetap enggak sah, tetap enggak sah. Ya. Nah, itu beda nanti kewajiban untuk orang yang murtad. Orang yang murtad itu juga ketika dia melakukan puasanya tetap enggak sah. Tapi kalau untuk sholat, ya sama. Oh dia murtad tapi sholat itu tuh nggak sah sholatnya. Kecuali zakat nanti itu. Kalau zakat karena di situ ada muasa ila ghairi. Karena dia bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau dia murtad, kemudian saat dia murtad dia tetap mengeluarkan zakatnya. Apakah sah? Apa wajib digodok ketika masuk Islam? Enggak. Tetap dikatakan sah untuk zakat. Tapi untuk ibadah yang lainnya ya syaratnya harus Islam. Ya harus Islam. Kemudian syarat berikutnya yaitu apa? Dia harus apa orang yang dikatakan sah kalau dia berakal. Ya, kalau dia berakal baru dikatakan apa sah puasanya. Kalau orang gila ya enggak sah. Orang gila puasa ya enggak sah. Walaupun persis. Kenapa? Karena dikatakan rufi al-galam anistalah. Diangkat penanya malaikat itu dari 3 orang. Di antaranya apa? Anil majnun hatta yufik. Dari orang gila sampai dia sadar. Orang gila sampai dia sadar baru akan ditulis lagi. Ketika ya dia masih gila diangkat penanya malaikat. Melakukan kebaikan, melakukan kesalahan tetap tidak ditulis apapun. Ya kebaikan tidak ditulis pahala, kejelekan dia tidak ditulis apa dosa. Nah, itu yang bagi orang yang gila. Karena itu dikatakan sah bagi orang yang apa? Orang yang berakal. Kemudian bersih daripada haid dan nifas. Adapun nanti orang yang mabuk gimana? Orang yang pingsan gimana? Nanti ada pembahasan itu. Ya nanti akan kita bahas. Termasuk yang membatalkan puasa itu nanti yaitu apa? Pingsan atau mabuk. Nanti kita akan bahas. Kemudian syarat sah puasanya yaitu juga kalau dia apa? Bersih daripada haid dan nifas. Kalau ada perempuan haid keluar darah haid atau keluar darah nifas, maka tidak sah puasanya. Walaupun dia tetap puasa, ya tidak sah. Kenapa? Karena syariat yang melarang. Ya, syariat yang melarang. Ini sebetulnya dilarang oleh syariat ini justru apa? Itu karena apa? Karena rahmatnya. Ya, karena rahmatnya terhadap perempuan. Karena perempuan itu ketika dalam keadaan haid atau nifas itu dalam keadaan mungkin lemah badannya. Ya, karena keluar darah haid atau nifas. Kemudian puasa juga menjadikan orang lemah. Kenapa? Nggak makan, nggak minum. Nah, itu enggak apa? Nggak ada kewajiban bagi dia. Bahkan kalaupun dia tetap mengatakan saya kuat kok, tetap tidak sah. Kenapa? Karena syariat yang melarang dia untuk melakukan apa puasa. Ya, ya
Walaupun nanti di pertengahan hari saatnya, ya di pertengahan hari dia apa namanya keluar darah haid. Oh sudah hampir apa tenggelam matahari kurang 5 menit, ya ternyata keluar darah haid, ya batal puasanya. Tidak sah bagi dia puasanya. Kenapa? Karena termasuk yang dikatakan syarat sahnya puasa kalau dia bersih dari haid dan nifas mulai kapan? Mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya apa? Sampai tenggelamnya matahari. Baik. Kemudian, tapi nanti di situ dibahas eh, kalau untuk masalah niat, kalau untuk masalah niat, dia boleh niat, ya dia boleh niat, walaupun dia belum mandi. Maksudnya gini, ketika perempuan tadi itu terputus dari haid dan nifas. Oh, jam 3 terputus dari haid dan nifas. Tapi dia belum sempat mandi. Kenapa? Saat itu dia sibuk masihan nyiapkan untuk buka apa sahurnya keluarga saatnya. Hanya dia belum sempat mandi. Saat itu bolehkah dia niat? Boleh, karena tidak ada persyaratan dalam niat itu harus apa dia suci dari haid dan nifas tidak ada. Tapi syarat untuk apa untuk kesahan puasanya harus suci dari haid dan nifas. Tapi tidak disyaratkan apa harus dia tidak dalam keadaan junub tidak ada. Tidak dalam keadaan dia wajib mandi besar tidak. Ya, mandinya pun seandainya dilakukan setelah subuh tetap sah puasanya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya perempuan ketika jam 3 apa waktu sahur dia suci, belum sempat untuk mandi, kemudian dia apa niat saat itu sah. Ketika terputus haidnya maka sah bagi dia untuk apa niat. Nanti tinggal apa? Tinggal dia mandinya. Kalau bisa mandinya nanti termasuk nanti kesunahan daripada puasa yaitu mandi sebelum apa? Fajar. Mandi sebelum subuh. Kenapa? Khurujan min khilaf. Karena keluar daripada pendapat yang mengatakan tidak sah puasa dalam keadaan junub. Nanti kita akan bahas dalam kesunahan itu. Artinya sah bagi dia tetap untuk niat. Ya, sah bagi dia tetap untuk apa? Niat. Kemudian syarat sah yang berikutnya yaitu dikatakan apa? Sah puasanya kalau yaitu syaratnya apa? Mengetahui waktu diperbolehkan untuk puasa. Artinya apa? Dia tahu waktu ini memang boleh bagi dia untuk puasa. Berarti ada waktu-waktu yang tidak boleh bagi dia untuk puasa. Ada. Seperti hari raya haram bagi dia untuk puasa. Haram bagi dia untuk apa? Puasa. Ayamut tasyrik, hari-hari tasyrik, tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Haram bagi dia untuk puasa. Kemudian juga yang musyak, ada ya Ba'da nisfi Sya'ban, ya ada apa setelah nisfu Sya'ban, itu tanggal 16 sampai akhir. Adapun yang musyak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, ya, kemudian berbincang-bincang saat itu banyak orang yang mengatakan ada ru'yah tapi tidak ada ketetapan dari pemerintah. Maka itu dikatakan yang musyak. Haram untuk puasa. Tapi ini kan diharamkan puasa itu untuk setelah nisfu Sya'ban sama yang musyak itu untuk puasa sunnah. Puasa sunnah pun itu kalau memang bukan tidak ada kebiasaan bagi dia. Tidak ada kebiasaan bagi dia. Artinya gini, kalau setelah nisfu Sya'ban tanggal 16 sampai akhir atau yang musyak itu tanggal 30 30 Sya'ban yang dikatakan yang musyak tadi itu diperbolehkan bagi dia untuk puasa wajib. Puasa wajib seperti apa? Qadha seandainya boleh. Puasa nadar seandainya bukan nadar puasa via musyak, tapi dia nadar sesuatu ternyata hasilnya adanya dia musyak atau di nisfu Sya'ban dari setelah nisfu Sya'ban tadi. Ya berarti tetap wajib bagi dia untuk puasa, melakukan nadarnya. Atau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dilihat, kalau memang ada kebiasaan bagi dia puasa, seperti apa? Ada kebiasaan puasa Senin Kemis dia. Oh ini kebiasaan puasa Senin Kemis. Pas hari Senin yang musyak. Atau setelah nisfu Sya'ban, Senin Kemisnya, maka tetap boleh puasa. Ya, boleh bagi dia untuk tetap puasa. Atau biasa puasa ayam musud. Ayam musud itu apa? Hari-hari gelap, itu tanggal apa? 28, 29, 30. Oh, dia biasa puasa ayam musud. Kebiasaan, boleh tetap dilakukan. Kalau menjadi kebiasaannya. Atau wasalah bima qabla nisfu Sya'ban. Atau wasalahu, yaitu apa? Dia menyambungnya sebelum nisfu Sya'ban. Oh, dia sudah puasa mulai awal Sya'ban. Atau dia puasa sudah mulai tanggal 15. Tanggal 15, 16, tak putus ini. Puasa terus, boleh. Tidak haram bagi dia. Nah ini. Nah, tapi selain itu, ya selain itu berarti hukumnya apa? Tidak diperbolehkan. Nah, artinya apa?
dalam puasa itu ada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan puasa. Ya, ada waktu-waktu yang dilakukan untuk apa puasa. Ini sebetulnya juga pelajaran ya. Pelajaran bagi kita apa? Setiap segala sesuatu itu ada waktunya dan ada tempatnya. Ya. Ada waktunya, ada tempatnya. Seperti ya manusia itu ya apa? Harusnya ada waktu untuk istirahat. Ya, oh malam itu waktu untuk istirahat. Ya jangan digunakan untuk begadang. Oh, untuk siang harinya, untuk waktu amal, untuk pekerjaan, untuk belajar. Nah, itu waktu apa? Waktu dia untuk apa? Bukan waktunya tidur. Nah, kalau dirubah daripada waktu-waktu yang seharusnya, ya akhirnya kacau. Ya akhirnya apa kacau? Waktu tidur digunakan begadang. Waktu harus dia apa? Harus bangun digunakan untuk tidur. Waktu belajar akhirnya ngantuk. Digunakan tidur. Nah, ini ada waktu-waktu khusus ya. Walaupun kewajiban ini puasa, ya kewajiban puasa, sholat aja ada waktunya, ya semuanya ada waktunya. Nah, karena itu apa namanya? Ini adalah apa? Pembahasan tentang apa? Syarat sah puasa ya. Syarat sah puasa. Jadi di situ dikatakan berarti tidak sah puasa orang kafir, orang gila, walaupun sebentar. Nah, kalau gila setengah pertengahan hari dia gila. Nah, ini termasuk yang membatalkan puasa ini. Gila walaupun sebentar. Ketika dia apa? Ketika dia pertengahan hari, tahu-tahu dia punya penyakit gila setiap tahunnya satu kali dan itu cuma 5 menit saatnya. Pas ya datangnya penyakit gila tahunan tadi itu datangnya waktu pertengahan daripada puasanya dia. Ya apa puasanya batal walaupun sebentar. Karena syaratnya harus apa? Harus dia dalam keadaan berakal. Nah, itu walaupun sebentar, berarti apa itu membatalkan puasanya. Itu nanti perkara yang membatalkan puasa. Perempuan haid dan nifas dan ya perempuan haid dan nifas itu juga tidak sah puasanya. Dan puasa di waktu yang diharamkan berpuasa itu juga tidak sah seperti hari raya dan hari tasyrik. Adapun perempuan yang terputus haid dan nifasnya sebelum fajar, maka puasanya tetap sah dengan syarat tetap niat sekalipun belum mandi sampai pagi ya. Yang seperti kita bahas tadi. Ya, sudah. Ini untuk pertemuan hari ini mungkin untuk pertemuan apa? Pertama kali ini ya kita sampai di sini. Kita membahas untuk puasanya yang masih satu pembahasan itu syarat sah. Tapi tadi sudah kita awali dengan apa amalan-amalan sebelum apa? Sebelum awal Ramadan. Ya mungkin itu bisa menjadi tambahan. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya membahas tentang syarat wajib puasa, kemudian rukun-rukun puasa, insya Allah. Ada pertanyaan? Kalau di Rojab menanam, bukan. Puasa nazar, kalau tidak langsung dibayar, pada saat itu juga bagaimana? Dan apakah ada batas maksimal waktu untuk bayar? Kalau puasa nazar, kalau dia menentukan, ya kalau dia menentukan waktu, ya kalau dia menentukan waktu, ya berarti wajib dia lakukan sesuai dengan ketentuan waktunya. Tapi kalau tidak ada tayin, tidak menentukan, ya pokok wajib bagi dia untuk melaksanakan nadarnya. Berarti tidak ada ketentuan waktu. Tapi kalau dia menentukan waktu, ternyata tidak puasa di waktu itu sesuai ketentuannya, ya berarti jatuhnya apa? Kodok nanti. Tetap dia wajib puasa. Tapi apa bayar maut karena keterlambatan? Tidak ada. Ini hanya untuk puasa Ramadan ya. Kalau untuk ini tidak ada mautnya. Boleh. Nanti masih banyak ini ya pembahasan puasa ini nanti banyak banyak permasalahan-permasalahan yang sekarang terjadi apa khususnya nanti perkara membatalkan puasa itu atau masalah nanti masalah niat ya masalah niat kemudian masalah syarat wajib nanti juga akan ada pembahasan mungkin di situ nanti akan banyak apa banyak permasalahan yang kita akan bahas. Ya, cukup sampai sini ya cukup ya Insya Allah pertemuan kita setiap Rabu itu dimulai setengah 8 atau jam 8? Jam 8 kelas 4. Jam 8. Karena isaknya jam 7 lebih 10 ya. Ya Allah.
Jam 8 sampai jam 9 ya. Ya wis. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.